Lutfi Abrian Wijaya, salah satu korban kecelakaan maut di ruas arteri Pondok Indah pada Selasa malam lalu, hingga kini masih dirawat di Rumah Sakit Prikasih, Pondok Labu, Jakarta Selatan. Lutfi mengalami luka parah pada bagian wajah kiri dan kaki. Bahkan hingga kini Lutfi tidak bisa duduk ataupun bergerak akibat tulang belakang yang memar. Lutfi hanya bisa berharap korban bertanggung jawab atas kecelakaan yang menimpanya dan meminta polisi menghukum pelaku seberat-beratnya. Ya, kita akan ke informasi selanjutnya. Pemirsa, Kejaksaan Negeri Sorong, Papua Barat menetapkan Labora Sitorus dalam daftar pencarian orang. Labora Sitorus, anggota Polres Ciraja 4, memiliki rekening gendut senilai 1,5 triliun rupiah dan menghilang sejak akhir tahun lalu. Aibtu Labora Sitorus, anggota Polres Raja 4 Papua Barat, seharusnya sudah berada di balik jeruji besi untuk menjalankan hukuman 15 tahun penjara. Aibtu Labora Sitorus ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembalakan liar dan penimbunan BBM. Dalam rekeningnya tercatat transaksi senilai 1,5 triliun rupiah. Pengadilan Negeri Sorong menjatuhkan hukuman 2 tahun penjara. Namun kejaksaan mengajukan banding dan kasasi. Oktober 2014, Mahkamah Agung mengabulkan kasasi yang diajukan kejaksaan. Labora Sitorus sempat ditahan di Lapas Sorong, namun diizinkan keluar untuk berobat di bulan Maret 2014 lalu. Namun, kini Labora tidak pernah kembali ke tahanan. Kejaksaan negeri setempat menetapkan Aibtu Labora Sitorus sebagai daftar pencarian orang. Tim saya sudah bentuk, kami sudah minta bantuan dari Polres, ya kan, untuk mengadakan pencarian. Mencari informasi keberadaan beliau di mana berada, dan sudah lakukan itu. Saat ini pihak Kejaksaan Negeri Sorong telah berkoordinasi dengan Polres Sorong, Papua Barat untuk melakukan pencarian terhadap Labora Sitorus untuk kelanjutan proses hukum. Dari Papua Barat, Ricardo Hutahayan, Metro TV. Aparat langsung melakukan olah TKP di Kelungkung Tower Hotel di Jalan Rinjani Kelungkung, Bali. Meski telah teridentifikasi kelima jenazah tersebut, yakni I Gusti Ketut Kartika, istri dan ketiga anaknya asal Padangkerta, Karangasem, Bali ini, belum bisa dipastikan penyebab kematian satu keluarga ini. Diduga kuat korban I Gusti Ketut Kartika dan istrinya I Gusti Ayu Eka, serta tiga anaknya yakni Gusti Ngurah Narendra 6 tahun, Gusti Ngurah Satya 4 tahun, dan Gusti Ayu Gita yang baru berusia 7 bulan tewas dengan cara membakar diri. Belum diketahui motif dugaan bunuh diri tersebut, meski aparat telah melakukan identifikasi dibantu tim Inafis Polda Bali. Kerabat korban yang tiba di lokasi juga tidak kuasa menahan isak tangis mengetahui saudaranya tewas terpanggang di dalam hotel. Saksi mata yang merupakan karyawan hotel mengaku curiga setelah menemukan ada kepulan asap dari kamar 1, 2, 3 tempat korban menginap di lantai 2. Pertama saya kali melihatnya itu gelap banget, ada ini banget, ada asap sama abunya itu aja. Awalnya mau ngapain ke kamarnya? Mau ngecek atau mau gimana? Saya dipanggil sama manajer saya, disuruh ngecek ke atas gitu. Terus saya bantuin manajer saya ngecek ke atas gitu. Terus saya buka pintunya itu udah gelap banget, gelap kulitnya, nggak ada apa-apa gitu. Hingga kini kelima jenazah korban telah dibawa ke Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah untuk dilakukan otopsi. Dari Bali, Muhammad Nasri, Metro TV. Penyidikan kepolisian terkait kasus kecelakaan maut yang menewaskan 4 orang di ruas arteri Pondok Indah pada Selasa malam lalu terus berlanjut. Selain tersangka Christopher, polisi juga menahan pemilik mobil Mitsubishi Outlander M. Ali. Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Pol Wahyu Hadiningrat, mengatakan penyidik masih menjalani pemeriksaan intensif terhadap Ali, pemilik mobil Mitsubishi Outlander, dalam statusnya sebagai terperiksa kasus dugaan penggunaan narkoba. Untuk mempermudah proses penyidikan, polisi menahan pemilik mobil. Christopher dan Ali juga telah menjalani pemeriksaan kejiwaan di BIT Dokes Polda Metro Jaya. Hingga kini pihak kepolisian masih menunggu hasil pemeriksaan kejiwaan untuk kepentingan penyidikan. Kan ada waktu, ya, ada waktu 3 kali 24 jam terkait dengan perkara yang diduga
menggunakan narkotika. Jadi kita amankan 3 kali 24 jam. Jadi Pemirsa, salah satu korban selamat dari kecelakaan maut di ruas arteri Pondok Indah Selasa malam lalu hingga kini masih terbaring di salah satu rumah sakit di Pondok Labu, Jakarta Selatan. Keluarga dan korban berharap pelaku dihukum seberat-beratnya karena telah menghilangkan nyawa orang lain dan membuat sejumlah orang terluka. Lutfi Abrian Wijaya, salah satu korban kecelakaan maut di ruas arteri Pondok Indah Selasa malam lalu, hingga kini masih dirawat di Rumah Sakit Prikasih Pondok Labu, Jakarta Selatan. Lutfi mengalami luka parah pada bagian wajah kiri dan kaki. Bahkan hingga kini Lutfi tidak bisa duduk ataupun bergerak akibat tulang belakang memar. Lutfi hanya bisa berharap korban bertanggung jawab atas kecelakaan yang menimpanya dan meminta polisi menghukum pelaku seberat-beratnya. Sementara itu, keluarga Lutfi menyayangkan sikap keluarga pelaku yang belum melakukan komunikasi apapun dengan keluarga korban kecelakaan maut. Ya, kami mintalah pertanggungjawaban dari keluarga si tersangka sendiri terhadap keluarga kami, keponakan kami ini, ya mohon bantuannya dan sebagainya lah, agar ya dilihat sendiri kondisinya gitu. Ya paling tidak ada pertanggungjawaban buat keluarga kami, itu aja yang kami harapkan. Pihak keluarga juga meminta agar polisi menghukum seberat-beratnya pelaku karena telah menghilangkan nyawa orang dan membuat orang terluka. Dari Jakarta, Fahir Malfahim, Metro TV. Pemirsa, hingga hari ini sudah 13 hari banjir merendam Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Meski mulai surut, namun 3 desa di Langkat masih terendam banjir. 3 desa yang hingga kini masih terendam banjir antara lain Desa Pekubuan, Desa Pematang Cengal Barat, dan Desa Tamaran. Ketinggian air di 3 desa ini mencapai 50 meter. Warga yang rumahnya terendam sudah mengungsi sejak 2 pekan lalu. Banjir yang terjadi sejak 2 pekan lalu ini diakibatkan meluapnya Sungai Batang Sarangan. Banjir yang memutus akses jalan Indonesia dengan Malaysia di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat sejak 4 hari lalu mulai surut dan kini sudah bisa dilintasi kendaraan. Saat air masih tinggi, ada warga yang terpaksa membawa jenazah dari Kuching, Malaysia menggunakan truk tronton. Banjir bandang yang melanda 4 kecamatan serta memutus akses jalan Indonesia-Malaysia di Sanggau, Kalimantan Barat kini sudah surut. Sejumlah kendaraan juga sudah dapat melintas di 5 titik yang sebelumnya terputus akibat banjir. Sebelumnya warga harus mengevakuasi jenazah salah seorang warga Pontianak yang meninggal dunia akibat sakit di Kuching, Malaysia. Saat keluar dari pintu perbatasan Entikong, mobil ambulans yang membawa jenazah ke Pontianak tidak dapat melintas akibat banjir. Warga pun akhirnya terpaksa menaikkan peti jenazah tersebut ke mobil tronton. Sementara itu, meski sudah mulai surut, namun banjir masih terlihat menggenangi 5 titik di Jalan Negara dan ratusan rumah di Kecamatan Sembayan dengan ketinggian banjir 1 hingga 50 cm. Dari Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Nasib Putra, Metro TV. Pemirsa, seorang anak yang masih berusia 11 tahun di Sumedang, Jawa Barat, seorang diri mengurus seluruh anggota keluarganya yang mengalami kelumpuhan. Tidak hanya merawat, sang anak juga terpaksa berjualan gorengan untuk membiayai hidup keluarganya. Di usianya yang masih anak-anak, Ridwan Gunawan seorang diri mengurus anggota keluarganya yang lumpuh di Dusun Bojongloa, Desa Girimukti, Kecamatan Sumedang Utara, Jawa Barat. Ridwan yang masih berusia 11 tahun, setiap harinya selalu merawat ayah dan 2 orang kakaknya yang mengalami kelumpuhan. Mulai dari menyiapkan makanan hingga ke kamar mandi. Aktivitas ini dilakukan Ridwan sejak 2 tahun lalu. Di tengah kesibukannya merawat anggota keluarganya yang lumpuh, Ridwan tidak melupakan sekolahnya. Ridwan saat ini masih bersekolah di SD pada Sukasatu, Desa Girimukti, Kecamatan Sumedang Utara. Bahkan di sekolah, Ridwan merupakan siswa yang berprestasi dan peraih ranking 2. Selepas pulang sekolah, Ridwan tak hanya mengurus anggota keluarganya yang lumpuh, melainkan ia juga harus menjual gorengan untuk biaya hidup sehari-hari keluarganya. Aku mau bapak ada yang ngurusin
dibayarin dia ke rumah sakit. Selama ini belum pernah dibawa ke rumah sakit? Belum pernah dibawa ke rumah sakit, sama kakak ya, belum pernah ada yang bawa ke rumah sakit ya. Kakak udah. Oh, kakak udah ya, tapi nggak ada perkembangan ya. Nggak ada perkembangan. Harapannya pengen bapak ada yang ngurusin tadi ya. Ridwan adalah anak bungsu dari 4 bersaudara. Ayahnya Adeng lumpuh sejak usia 29 tahun, sementara 2 orang kakaknya, Holidin dan Devi, mengalami kelumpuhan sejak usia 15 tahun. Sedangkan seorang kakaknya bernama Sukma lebih memilih tinggal bersama saudaranya di Bogor. Sementara ibunya sudah meninggalkannya hampir 3 tahun lamanya. Dari Sumedang, Jawa Barat, Husni Nursyaf, Metro TV. Ya, berkat bantuan para dermawan, ayah dan kedua orang kakak Ridwan sudah bisa mendapatkan perawatan yang memadai dan mendapatkan perhatian khusus dari pihak rumah sakit. Ayah dan kedua kakak Ridwan langsung diperiksa secara intensif oleh dokter spesialis saraf setibanya di rumah sakit. Pihak keluarga mengatakan sangat senang karena selama bertahun-tahun tidak pernah mendapatkan perawatan ataupun pemeriksaan dokter. Menurut pendapat dokter spesialis saraf Yordian Yahya, kelumpuhan yang dialami oleh keluarga Ridwan adalah faktor genetika dan merupakan penyakit turunan sehingga sulit untuk disembuhkan. Namun dengan terapi setidaknya bisa menghindari terjadinya penyebaran virus yang menyerang tulang pundak. Selain ayah dan kedua kakaknya, Ridwan juga mendapat pemeriksaan kesehatan.